Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Sinden Pengabdi Setan bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat update-update cerita dari kami. Atau kalian yang ingin membaca cerita dari Dioseta, akan kami cantumkan linknya di bawah deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sinden Pengabdi Setan bagian 2. Pelantun pesan iblis. Keindahan jalur antar kota selalu memiliki kesan tersendiri yang kadang membuatku rindu jalan berliku yang memisahkan kedua sisi hutan. Selalu nyaman untuk dipandang setiap kita melaluinya. Tapi tidak kali ini. "Piye Jul? Gimana?" tanyaku pada Cahyo yang masih sibuk mengotak-atik motor Vespanya yang baru saja mogok di tengah jalan sepi. Padahal sebentar lagi matahari mulai terbenam. "Tenang Nan, cuma tali gas, sebentar juga beres," ucap Cahyo santai. "Dibilangi naik motorku aja, pakai gaya-gayaan sok klasik." "Loh, nggak bisa begitu. Ini Simba harus selesai menelusuri seluruh pulau Jawa tahun ini. Kalau enggak, kutukan bisa bangkit," canda Cahyo. "Kutukan, Vespa ini jadi pusaka." Cahyo berdiri membersihkan tangannya dan mendekatkan wajahnya seolah ingin membisikkan sesuatu kepadaku. "Ini pusaka peninggalan sesepuh Trasambara, Empu Pusaka Keris Sukagemi, penjaga pabrik keramat." Dengan segera pukulanku mendarat di kepalanya yang masih bisa bercanda di kondisi seperti ini. "Gemblung, Pak Lekku itu." Cahyo hanya tertawa sambil kembali mengambil kain lap dari bagasi motornya untuk membersihkan tangannya. "Sekarang gimana? Kita nyetop kendaraan aja?" tanyaku. "Nggak usah, sudah beres kok. Ayo naik lagi." Aku memperhatikan motor itu dengan seksama. Walaupun Cahyo bilang sudah beres, tapi aku masih menaruh curiga. Motor ini akan kambuh lagi pada waktu yang tidak tepat. Saat mulai memasuki daerah pasar, kami memutuskan untuk berhenti mengisi perut di sebuah warung makan yang terletak tak jauh dari pasar. Insiden mogoknya Vespa Cahyo membuat kami harus menahan lapar cukup lama. Kami masing-masing memesan sepiring rawon yang memang menjadi salah satu khas makanan tempat ini. "Desanya Jatmiko masih jauh dari sini?" tanya Cahyo. "Dari ancer-ancernya masih lumayan, bisa lebih 1 jam lagi mungkin," balasku. Cahyo melihat jam yang ada di warung makan dan melanjutkan makannya. "Berarti nggak boleh lama-lama di sini nih. Bisa-bisa kita sampai kena semalaman," ucap Cahyo. Sebenarnya aku setuju, tapi badanku seolah menolak setelah pegal berjam-jam menaiki Vespa milik Cahyo. "Bentar ya, ini loh pantatku masih gemetar gara-gara perjalanan tadi," ucapku sambil membenarkan posisi dudukku. Cahyo hanya tertawa melihat ekspresi mukaku. Aku sendiri heran bagaimana dia bisa betah menyetir motor tuanya itu selama berjam-jam. Saat sedang menikmati kopi sebagai penutup, tiba-tiba terdengar suara alunan musik keroncong dari rombongan pengamen yang melewati warung ini. Sesuai dugaan kami, akhirnya mereka berhenti di depan sambil melantunkan tembang Jawa yang menurutku cukup merdu. Permainan gitar dan kencrung mengiringi suara penyanyi wanita yang suaranya sangat sopan melalui telinga kami. Suaranya begitu nyaman hingga kami merasa betah menikmatinya.
Apalagi walaupun berpenampilan sederhana, wajah sang penyanyi itu tetap terlihat anggun dan mempesona. Entah berapa lama suasana itu membuatku dan Cahyo terlalu nyaman, hingga akhirnya suara telepon genggamanku berdering, memecah lamunanku dan menampilkan sebuah pesan. "Hati-hati Yole, jangan lupakan ibadah." Kali ini entah kenapa ibu mendapat perasaan tidak enak. Sebuah pesan dikirimkan oleh ibu. Jarang sekali ibu mengirimkan pesan begini. Aku menoleh ke arah jam dinding dan terlihat jarum pendek sudah hampir pukul 9 malam. Saat aku melihat, aku tersadar dari lamunanku. Seketika seluruh anggota pengamen itu berjalan meninggalkan warung makan ini. "Cahyo, sadar!" ucapku menepuk tubuh Cahyo. Cahyo pun merasa heran. Kami terlalu menikmati suara pengamen itu hingga berjam-jam. Kita kena hipnotis?" tanya Cahyo yang masih bingung. Seketika kami membaca doa dan meminum air untuk memulihkan kesadaran kami dan segera keluar. Namun pengamen itu sudah cukup jauh. Sang penyanyi menoleh ke arah kami dan melemparkan senyum yang mencurigakan. Kami pun membayar makanan kami dan bergegas mengejar mereka. Sayangnya mereka sudah tidak terlihat dari pandangan kami lagi. Kita lengah. Penampilan mereka terlihat sederhana, seperti orang baik-baik. Aku gak menyangka ada maksud dari kedatangan mereka, ucapku. "Maksudnya apa, Nan?" Cahyo masih bingung. "Kemarin sebelum berangkat, aku sempat cerita sama Pak Lek mengenai kejadian di desa Jatmiko. Pak Lek sudah menyuruhku untuk berhati-hati, karena pasti akan ada beberapa pihak yang membantu pengirim kutukan di desa Jatmiko itu," balasku. "Maksud kamu mereka membantu setan sinden yang ada di kampung Jatmiko?" tanya Cahyo. Aku mengangguk. "Mereka akan mempersulit kita untuk sampai di desa itu," jelasku. Kami pun melaju dengan cepat menuju desa Jatmiko. Dengan kondisi seperti ini, mungkin kami akan sampai di sana mendekati tengah malam. Kami terlambat. Satu nyawa lagi sudah melayang saat kami tiba di desa Jatmiko tinggal. Kondisi desa masih ramai walaupun menjelang tengah malam. Seseorang baru saja diturunkan dari keranda untuk diletakkan di ruang khusus di balai desa. Aku mendekat mencoba menyaksikan jasadnya. Persis seperti cerita Jatmiko, jasad itu meninggal dengan mata yang masih terbuka dan darah mengucur dari telinganya. "Mas Danan!" terdengar suara Jatmiko yang masih membantu warga mengevakuasi jasad ini. "Maaf ya Mas, saya terlambat." "Sudah Mas, nyawa itu urusan Tuhan. Kami berterima kasih Mas Danan dan Mas Cahyo mau datang ke tempat ini," ucap Jatmiko. Aku melihatnya sedikit berbeda dari saat di desa Tanggul Mayit dulu. Sebelumnya ia termasuk orang yang cukup temperamen, tapi mungkin sekarang ia sudah belajar sesuatu. "Mas, aku izin mendoakan ya," ucap Cahyo yang sepertinya dari tadi merasa tidak tahan melihat kondisi jasad perempuan itu. Jatmiko pun meminta izin kepada keluarga korban dan mengiyakan ucapan Cahyo. Sebuah doa dibacakan tepat di samping jenazah. Tepat saat doa selesai dibacakan, darah dari telinga jasad itu berhenti menetes, lalu menutup mata jasad itu dan segera meninggalkannya. Keluarga korban yang melihat kejadian itu segera menghampiri Cahyo dan berterima kasih. Terlihat wajah Cahyo yang sangat kasihan dengan keluarga yang ditinggalkannya. "Kita harus selesaikan masalah ini secepatnya," ucap Cahyo dengan wajah yang terlihat gusar. Terlihat kekesalan di sorot matanya. "Pasti, tapi jangan gegabah. Kita cari tahu dulu akar masalahnya," balasku. Kami pun meninggalkan balai desa dan menuju rumah singgah yang sering digunakan pendatang yang bertamu.
Di sana sudah ada seorang anak berumur belasan tahun yang mengantarkan nampan yang berisi minuman panas dan cemilan. "Terima kasih ya Dek, kok jam segini belum tidur?" tanyaku. "Iya Mas, masih takut sendirian di rumah, jadi bantuin bapak saja," ucapnya. Mas Jatmiko mendekat ke arahku dan berbicara dengan pelan. "Namanya Gendis, ibunya juga meninggal karena kutukan sinden itu. Sekarang ia hanya tinggal bersama ayahnya yang juga perangkat desa ini," jelas Mas Jatmiko. Sontak aku dan Cahyo menoleh ke arah Gendis. Ia terlihat begitu tegar, walaupun aku masih bisa melihat kesedihan di matanya. Aku yakin dia tidak ingin di rumah sendirian, bukan karena takut, tapi karena ingin mencari kesibukan untuk melupakan kesedihannya. "Gendis, kamu di sini sama bapak sampai pulang. Ceritain ke Mas tentang desa ini," ucap Cahyo. "Boleh Mas, bukannya mas-masnya mau istirahat?" tanya Gendis. "Boleh banget. Kalau boleh jujur, saat ada kejadian seperti ini, lebih baik kami berjaga di tengah malam dan istirahat di pagi hari. Serangan-serangan seperti itu biasanya datang saat malam hari," jelas Cahyo. Mas Jatmiko terlihat setuju dengan ucapan Cahyo. Sebenarnya tadi sudah ada orang pintar lain kenalan warga dan merasakan langsung apa yang terjadi di desa kami, hingga melihat warga yang tadi meninggal. Sekarang dia sedang bersama ayahnya Gendis menyelidiki permasalahan ini, jelas Jatmiko. Aku beradu tatap dengan Cahyo. Semoga saja orang pintar itu memiliki kapasitas untuk menghadapi permasalahan di desa ini juga. Mas Cahyo dan Mas Dahnan istirahat dulu. Saya izin bantuin warga desa dulu, pamit Mas Jatmiko. Cahyo meletakkan tasnya dan duduk di pagar teras menemani Gendis di sana. Sementara aku membereskan peralatan. "Besok Gendis nggak sekolah?" tanya Cahyo. "Libur Mas, habis ujian." "Berarti bisa main seharian dong." "Maunya begitu, tapi semenjak ada kutukan, aku nggak bisa main di pendopo lagi," ucap Gendis dengan wajah yang murung. "Apa hubungannya main di pendopo sama main?" tanya Cahyo. "Katanya itu pendopo keramat, ada di hutan sana. Dulu Gendis sering main ke sana, sekarang sudah nggak boleh. Ini sekarang bapak lagi di sana sama orang pintar yang tadi datang," cerita Gendis. Gendis pun dengan semangat menceritakan tempat ia sering bermain bersama temannya yang bernama Kia di sebuah tempat di pinggir hutan. Ada sebuah tempat menyerupai panggung tua dengan kayu-kayu yang sudah lapuk dan ditumbuhi tanaman liar di sana. Warga desa menyebutnya dengan nama pendopo karena bentuknya mirip dengan pendopo kayu, namun ukurannya lebih besar. "Kamu nggak takut main di sana?" tanya Cahyo. "Enggak, kan kalau main di sana siang-siang bareng Kia juga," jawab Gendis. Gendis bercerita, ia sering bermain di sana di panggung tua itu, seolah sedang bernyanyi atau menari di sana. Ia menceritakan bahwa ia senang melakukan itu di sana karena di hadapan panggung tua itu seolah ada tanah lapang, tempat sepertinya pernah ditinggali. Jadi kalau main pentas-pentasan di sana kayak orang ada yang nonton, padahal nggak ada. Jadi nggak malu, ceritanya dengan polos. "Bisa jadi memang ada yang nonton," ucapku iseng sambil bergabung dalam pembicaraan mereka. "Nggak ada Mas, kan jauh dari desa," balas Gendis. Rupanya ia tidak bisa membaca maksudku. Wajar saja, dia masih anak kecil yang polos. Walaupun masih kecil, rupanya Gendis punya banyak cerita yang mampu menemani kami duduk santai di teras sambil menikmati udara malam di desa ini. Sebenarnya aku penasaran mengenai kejadian yang menyebabkan ibunya meninggal,
Namun aku tidak tega untuk bertanya. Mungkin aku harus menunggu ayah gendis untuk mendapat cerita detailnya. Di tengah cerita, tiba-tiba terdengar suara kentongan yang dipukul oleh salah seorang warga desa. Seketika terlihat banyak warga keluar rumah dan menghampiri asal suara itu yang ternyata berasal dari mulut hutan. Kami pun ikut pergi menghampiri asal suara itu. Itu Mbah Jurip, orang pintar yang tadi pergi sama Pak Pram, ayahnya Gendis, ucap Jatmiko yang sudah sampai di sana terlebih dahulu. Di sana terlihat Mbah Jurip tengah sekarat, terduduk bersandar di salah satu batu di mulut hutan. Bapak kemana? Tanya Gendis cemas. Mbah Jurip, ada apa ini? Pak Pram di mana? Tanya Jatmiko. Mbah Jurip mencoba berusaha untuk berbicara dengan kondisinya. Pak Pram masih di sana. Penunggu tempat itu mengamuk saat mendengar suara sinden itu. Jawabnya. Penunggu mengamuk. Jika itu benar, bisa dipastikan saat ini ayah Gendis dalam keadaan bahaya. Lantas kamu tinggalin ayah Gendis di sana sendirian? Ucap Cahyo yang mulai emosi. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Pilihannya antara saya mencari pertolongan atau kami mati berdua di sana, ucap Mbah Jurip. Sudah Cahyo, mungkin dia benar. Coba kita pastikan ke sana. Mas Jatmiko, jaga Gendis. Saya dulu ya, ucapku sambil bersiap memasuki hutan. Mas Jatmiko menyanggupi, namun tiba-tiba Gendis yang khawatir dengan keadaan ayahnya segera berlari memasuki hutan seorang diri meninggalkan kami. Gendis! Teriak Cahyo panik dan segera menyusulnya. Gendis, jangan nekat! Jatmiko mencoba menyusul, tapi aku menahannya. Terlalu berbahaya bila semakin banyak warga yang masuk ke dalam hutan tanpa tahu keberadaannya. Percayakan kepada kami Mas, pamitku pada Jatmiko dan segera menyusul Gendis dan Cahyo masuk ke dalam hutan. Bukan hutan yang lebat dan tidak jauh perjalanan kami lalui untuk sampai ke tempat yang Gendis ceritakan tadi. Sayangnya Gendis sudah menghilang dari pandangan kami. Gendis, Pak Pram! Aku berteriak mencari keberadaan mereka, namun sama sekali tidak ada yang membalas. Sebaliknya, ada sesuatu di tempat ini yang memperhatikan kami. Aku yakin tempat ini dulunya adalah sebuah desa. Posisi batu, lokasi pohon yang teratur, dan beberapa tempat yang masih berbentuk seperti jalan. Sebuah bayangan hitam seperti berjalan ke arah panggung tua yang warga sebut sebagai pendopo. Tanganku gemetar dan tubuhku merinding saat mengikuti sosok itu. Aku tahu itu bukan makhluk biasa. Hati-hati Nan, makhluk itu berbahaya, ucap Cahyo yang juga sadar akan betapa mengerikan sosok yang belum kami ketahui wujudnya itu. Tepat saat makhluk itu sampai di atas panggung, wujudnya mulai terlihat dengan jelas. Seorang wanita berbaju kebaya anggun yang sudah lusuh dengan bentuk tubuh layaknya seorang sinden yang ideal. Sayangnya kulitnya sudah menghitam seperti jasad yang sudah membusuk dengan mata yang bernanah. Senyumnya terlihat manis walau dengan wujud mengerikan. Tepat saat menampakkan wujudnya, muncul banyak sosok roh laki-laki mendekati dirinya. Mereka berjalan dan merayap dari segala sisi mendekati sinden itu. Kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh roh itu hingga mereka sampai ke sisi sinden itu. Menjijikkan, pandangan di hadapan kami begitu menjijikkan. Di sebuah panggung tua yang berlatarkan langit malam dan cahaya bulan, sosok roh laki-laki berlutut di bawah kaki setan demit itu dan menjilati kakinya yang membusuk dan bernanah. Aku mencoba menahan mual. Cahyo pun segera memalingkan wajahnya. Mati utawa ngawula kula.
mati atau mengabdi kepadaku. Hanya sepatah kalimat itu saja yang diucapkan oleh setan sinden itu. Namun itu sudah cukup mengintimidasi kami dengan pemandangan di hadapan kami. Ora ono sing bakal dadi pengikutmu. Tidak ada yang akan menjadi pengikutmu, balas Cahyo dengan tegas. Aku pun tidak mau tinggal diam melihat apa yang ada di hadapanku. Saat itu aku juga membacakan sebuah doa untuk menenangkan roh-roh yang terus menjilati kaki setan itu. Roh itu menolak untuk ditenangkan dan memilih untuk patuh kepada sinden itu. Mereka bahagia sebagai pengikutku, baik saat hidup ataupun mati. Pilihlah dengan bijak. Setelah ucapan itu, sosok sinden itu berubah. Wajahnya berubah menjadi sangat cantik dan kulitnya terlihat putih, layaknya seorang bidadari yang bermahkotakan rembulan di belakangnya. Nan, jangan terpengaruh Nan, ucap Cahyo. Wasem, enak aja. Kamu tuh, ingat Sekar nungguin kamu, balasku. Kami membaca doa untuk melindungi pikiran kami dari pengaruh sosok yang amat cantik di hadapan kami. Dibanding pertarungan fisik, pertarungan dengan hawa nafsu adalah yang paling berbahaya. Seandainya aku dan Cahyo adalah orang biasa, pengaruh dari sinden itu bisa membuat kami saling bunuh untuk berebut menjadi pengikutnya. Kita mau terus nonton di sini, ucap Cahyo. Dari tadi aku mencoba menenangin roh itu, tapi gagal, balasku. Berarti harus kita selesaikan dulu sinden itu kan? Kami pun berlari ke arah pendopo. Namun dengan segera sosok pengikut sinden itu menghadang kami. Makhluk itu urusanku, kamu harus terus ke sinden itu, perintah Cahyo. Aku melihat Cahyo terus membacakan doa-doa, ayat-ayat suci untuk menenangkan roh yang menghadangnya. Namun semua itu seolah sia-sia. Roh itu tidak mendengar apapun yang diucapkan Cahyo. Terlihat ia masih dilema untuk menggunakan kekuatan Wanasura. Sebaliknya, saat aku mendekat, sinden itu malah tersenyum dengan manis seolah menggodaku. Aku merasakan ada ilmu pengasihan yang sangat kuat mencoba mengganggu ketenanganku dan membuatku semakin terkesima setiap menatapnya. Tak mau mengambil resiko, aku segera menarik pusaka keris Raga Sukma dari dalam sukmaku dan menggenggamnya dengan erat. Aku bersiap menghunuskan keris itu ke arah sinden yang saat ini berwujud bak bidadari itu. Namun tiba-tiba seranganku tertahan oleh sosok hitam. Sosok roh seperti seorang panglima kerajaan yang mampu menahan serangan keris Raga Sukma dengan tombak di tangannya. Semua sinden abdi akan dilindungi oleh Joko Garu. Kalian tidak akan bisa menyentuhku sebelum menjadi pengikutku, ucap sinden itu. Aku melompat mundur, namun roh itu terus maju untuk menyerangku. Berkali-kali aku menahan serangan sosok yang disebut dengan nama Joko Garu itu. Namun sepertinya aku bisa mengimbanginya. Di tengah pertarungan terdengar suara sinden itu menyanyi dengan nada yang aneh. Kidung itu melantum dengan nada yang teratur, namun membuat kami merasa merinding saat mendengarnya. Dan satu lagi, aku yakin yang ia nyanyikan bukanlah bahasa manusia. Tanpa sadar, cairan merah keluar dari hidung dan telingaku. Pandanganku memudar, namun entah mengapa aku ingin terus mendengar suara tembang itu. Aku membacakan mantra muksa pangersa untuk melindungi diriku dari segala niat jahat yang menyerang. Namun mantraku seolah tidak pernah selesai terucap. Sekuat tenaga aku mundur ke arah Cahyo.
Tapi rupanya Cahyo juga bernasib sama denganku. Setan-setan pengikut Sinden itu mulai merubungi kami. "Wanasura!" teriak Cahyo yang mulai panik. Cahyo dengan sigap memanggil kekuatan Wanasura untuk merasukinya dan memukul sekuat tenaga tanah di hadapannya hingga setan-setan itu terpental. Sayangnya Joko Garu masih bertahan. Ia menerjang kami dengan mengayunkan tombaknya. Aku menangkisnya dengan keris di tanganku, namun kekuatannya sangat besar hingga mementalkanku dan Cahyo. Benturan itu membuat darah bermuncratan dari mulutku. Terlebih saat ini kami mulai kehilangan kesadaran oleh pengaruh tembang yang dinyanyikan oleh sinden sialan itu. Di tengah kebingungan aku merasakan ada sosok yang mendekat. Tidak hanya satu, tapi banyak. Entah apalagi ini. Joko Garu menghampiri kami lagi dan bersiap menghabisi kami. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan dari balik pohon itu. Sebuah tangan tanpa badan. Entah mengapa aku bisa mengerti maksud darinya untuk menyambut tangan itu. Tepat saat aku menggenggamnya, tiba-tiba aku sudah berada di tempat berbeda. Sebuah tempat luas di tengah hutan yang mirip tempat kami sebelumnya berada, namun tertutup kabut tebal. "Ini di mana, Nan?" tanya Cahyo yang juga sedang berusaha memulihkan dirinya. "Nggak tahu, tapi setidaknya kita bisa selamat," balasku. Belum pernah aku mengalami pertarungan seperti ini. Aku rasa pusaka sesakti apapun tidak akan berguna untuk melawan sinden tadi. Dari jauh terlihat beberapa orang berlari mendekati kami. Salah satu dari mereka adalah Gendis. "Gendis!" ucapku kaget. "Ayo Mas, ikut Gendis!" ucapnya. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Namun kami memang tidak merasakan niat jahat dari makhluk yang bersama dengan Gendis. Mereka membawa kami pada sebuah tempat di tengah hutan yang cukup luas. Ada banyak sosok di sana, roh wanita yang melayang di atas hutan, pria tanpa lengan, hingga roh manusia dengan wajah yang tidak terbentuk. Tempat ini dihuni oleh arwah penasaran, tapi di balik kengerian itu, aku melihat sosok seorang manusia terduduk bersandar di batu. Gendis membawa kami menuju ke arahnya. "Ini Bapak Gendis, Mas," ucap Gendis memperkenalkan ayahnya yang berusaha menahan sakit dari lukanya. "Saya Pramono, ayahnya Gendis," balasnya menyambut kami. Namun kami menahan tubuhnya dan membantunya untuk tetap duduk. "Sudah Pak, duduk saja, biar saya bantu obati lukanya." Aku mengambil perlengkapan P3K dari tas kecilku dan mengobati luka luar yang terlihat di tubuh Pak Pram. Tapi ternyata tak hanya ada itu, ada luka benda gaib yang menyerang ke tubuhnya. "Makhluk di tempat ini yang menyelamatkan Bapak dan Gendis, Mas," jelas Gendis. Cahyo mendekat, mencoba mendengar penjelasan Gendis. Ternyata benar kata Mas Danan. Selama ini setiap Gendis bermain di pendopo, ada mereka yang menonton. Gendis menjelaskan, "Kami senang melihat tingkah polosnya anak wanita ini," ucap sosok roh yang mendekat ke arah kami dan terus melayang pergi. "Kalau tidak ditolong oleh mereka, mungkin saya sudah mati," ucap Pak Pram. Aku setuju. Kami pun bernasib sama. Aku menceritakan tentang apa yang terjadi pada saat kami menghadapi sinden iblis itu. Namun sepertinya ia tidak begitu heran. "Apa ia yang bernama Nyai Lindri?" tanyaku pada Pak Pram. Pak Pram menggeleng. "Dia adalah sosok yang memberi kekuatan pada Nyai Lindri. Sosok yang sudah menghabisi ratusan nyawa selama beratus-ratus tahun," ucap Pak Pram. "Beratus-ratus tahun?" maksud Pak Pram. "Bukan Nyai Lindri dalang dari kutukan ini?" tanyaku. "Nyai Lindri membangkitkan kutukan ini, kutukan yang tertidur di sekitar desa kami, yang kami kira
sudah hilang sejak lama. Pak Pram mencoba bercerita. Ternyata ada cerita turun-temurun yang pernah diceritakan di desa Gendis. Cerita yang berhubungan dengan pendopo tadi. Konon dulunya tempat ini adalah tempat pementasan dari desa yang sempat berada di sana. Warganya sangat suka dengan pagelaran, entah itu tari, wayang, ataupun kesenian lainnya. Untuk menarik perhatian penonton, para penari dan sinden menggunakan berbagai macam cara, mulai dari riasan hingga susuk. Muncullah persaingan antara seorang sinden dan seorang penari yang memperebutkan hati seorang pemuda desa. Berbagai cara mereka gunakan untuk mendekati pemuda itu. Namun pemuda itu lebih tertarik oleh gemulainya sang penari. Terbakar rasa cemburu, sinden itu melakukan tirakat terlarang hingga meminta ilmu pengasihan demi merebut hati pemuda itu. Secara singkat, akhirnya pemuda itu berhasil bertekuk lutut menerima cinta dari sinden itu. Namun ternyata bayarannya tidak murah. Sinden itu hidup bahagia bersama pemuda itu hingga akhirnya hamil dan melahirkan. Namun ada hal aneh setelahnya. Saat sedang sinden menyanyikan lagu untuk anaknya, tiba-tiba tubuh anaknya membiru dan tak bernapas. Hal itu memberikan kesedihan yang sangat mendalam untuk mereka. Namun ternyata hal yang sama terjadi saat melahirkan anak keduanya. Kali ini sinden itu bernyanyi di pementasan. Anak keduanya mengalami nasib yang sama. Tubuhnya membiru, tak bernapas. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi. Namun tetap saja perjanjian harus terus dibayar. Setahun kemudian keanehan terjadi. Setiap ada pementasan, ada satu warga yang meninggal. Awalnya warga mengira ini hanya kebetulan. Namun setelah semakin banyaknya korban, warga curiga dan menghentikan pementasan untuk seterusnya. Tanpa adanya pementasan, sinden itu dituntut untuk menunaikan perjanjiannya. Tiap malam tertentu, ia akan keluar desa dan bernyanyi di tengah gelapnya malam. Ilmunya membuat suaranya tidak dikenali oleh warga desa. Keesokan paginya, akan ada satu warga yang ditemukan meninggal dengan tidak wajar di desa tersebut. Seorang warga meminta bantuan dukun untuk mencari permasalahan ini. Dengan kemampuan dukun itu, segera diketahuilah bahwa ini semua adalah ilmu hitam dari sang sinden. Mendengar ucapan dukun itu, warga ramai-ramai menghampiri rumah sinden itu di malam hari dan menyuruhnya keluar. Sinden itu berpura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud oleh warga. Namun keberadaan dukun itu membuatnya tidak bisa mengelak. Beberapa keluarga korban yang emosi segera melempar dan memukul sinden itu hingga tersungkur di tanah. Sang suami yang masih terpengaruh oleh ilmu pengasihnya sekuat tenaga melindungi istrinya yang terus menangis tanpa henti. Sang sinden sama sekali tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi. Ia berlindung di balik suaminya. Namun sang dukun membacakan beberapa mantra dan mengusapkan tangannya ke mata suami sinden itu hingga terlepas dari pengaruh ilmu sang sinden. Seketika ia pun tersadar. Ia yang sebelumnya melindungi sinden itu berbalik menatap istrinya. Rasa kesal menumpuk di hatinya. Ia teringat anak pertamanya yang mati saat dinyanyikan oleh istrinya, dan ia teringat anak keduanya yang juga mati dengan aneh. Saat itu juga semua hinaan dan sumpah serapah diucapkan kepada istrinya dengan wajah penuh emosi. Sinden itu meminta maaf dan memohon ampun, namun sebaliknya suaminya malah menendangnya hingga tersungkur. Tak hanya itu, suaminya pun meludahi wajah istrinya dan menyerahkan kepada warga. Sinden itu terus memohon, namun warga yang sudah gelap mata bersiap mengambil berbagai benda, mulai dari batu hingga benda tumpul.
Sang sinden yang ketakutan kembali masuk mengunci diri ke dalam rumah. Warga tidak melepaskan begitu saja. Mereka pun mengambil minyak tanah dan membakar rumah itu bersama sang sinden yang berada di dalamnya. Suara teriakan dan tangisan memilukan terdengar dari dalam rumah. Ia tidak bisa keluar. Bahkan walau bisa, warga sudah mengelilingi rumah itu dengan obor di tangannya. Saat api menjalar semakin besar, tiba-tiba terdengar suara sinden itu menyanyi dalam rumahnya. Suara itu menyatu dengan suara isak tangis. Entah bagaimana suara itu bisa terdengar jelas oleh seluruh warga desa. Saat tembang itu selesai dan api mulai menghabisi seluruh bangunan, tiba-tiba seorang pria jatuh terkapar di tengah-tengah warga. Ia mati dengan mata yang terbelalak, dengan darah mengalir dari telinganya. Itu adalah suami dari sinden itu. Sepertinya sampai mati pun sinden itu tetap tidak ingin melepaskan seorang yang ia cintai. Tepat setelah api padam, sang dukun pergi meninggalkan desa tanpa sepatah kata pun. Beberapa warga merasa melihat sang dukun tersenyum senang saat melihat kematian sinden itu, seolah sudah ia rencanakan. Sayangnya setelah kejadian itu, hal yang aneh semakin terjadi. Tiap malam tertentu terdengar suara seorang sinden yang menembangkan lagunya dengan nada yang mengerikan. Warga tahu dengan jelas bahwa itu adalah suara sinden yang mereka bunuh. Kondisi desa itu semakin mencekam, apalagi setelah setiap pagi setelahnya selalu ditemukan seorang warga yang meninggal, seperti yang terjadi saat sinden itu masih hidup. Ilmu hitam sinden itu berubah menjadi kutukan. Hal itu terjadi terus-menerus tiap malam dan tidak ada yang bisa menghentikannya, hingga warga desa memutuskan untuk meninggalkan desa sebelum menjadi korban berikutnya. Apa yang terjadi setelahnya tidak ada yang tahu. Namun cerita ini terus diceritakan turun-temurun. "Ini gak akan mudah, Nan," ucap Cahyo. Aku mengangguk setuju. Bukan hanya Nyai Lindri, namun kutukan itu sudah ada sejak lama. Benar ucapan Pak Lek, mereka tidak sendiri. Aku pun teringat sinden pengamen di warung makan kemarin. Mungkin saja ada sinden-sinden lain yang melakukan hal serupa untuk memikat orang di sekitarnya. Sekilas aku melihat luka Pak Pram. Aku tersadar luka gaib yang dialami Pak Pram tidak sama seperti serangan sinden dan pengikutnya tadi. "Pak, siapa yang menyerang Pak Pram sampai seperti ini? Apa sinden itu?" tanyaku. Mendengar pertanyaanku, Cahyo sepertinya juga tersadar dan menghampiri kami. Bukan, sinden itu memaksa kami untuk jadi pengikutnya, atau ia akan membunuh kami. Bajurip yang kalah ilmu memutuskan untuk mengikutinya, dan saat itu juga sinden itu meminta Bajurip untuk membunuh saya. Saya saat sekarat, tiba-tiba roh di tempat itu menyelamatkan saya. Jelasnya, berarti warga desa dalam bahaya. Kita harus segera kembali secepatnya, ucapku. Cahyo bersiap membantu Pak Pram. Sebelum meninggalkan tempat itu, Gendis memperhatikan sekali lagi roh-roh dari berbagai wujud di tempat itu. Benar juga, sebelum kami pergi, kami harus berterima kasih pada mereka. Apalagi aku juga penasaran mengapa mereka menolong kami. Terima kasih. Saat masalah ini selesai, saya akan kembali lagi untuk menenangkan kalian. Tapi kenapa kalian menolong kami? Tanyaku. Mendengar pertanyaanku, salah satu roh seorang ibu mendekat dan menampakkan wujudnya. Kami masih ingin melihat tingkah lucu Gendis dan temannya yang sering menghibur kami di pendopo, ucapnya sambil tersenyum kepada Gendis. Kali ini roh seorang pemuda tanpa lengan juga menampakkan wujudnya. Tidak mungkin kami membiarkan
Seseorang yang tidak pernah lupa merawat dan membersihkan makanan kami mati begitu saja. Budinya begitu besar terhadap kami, ucapnya sambil menatap ke arah Pak Pram. Aku tersenyum. Ternyata roh penasaran bisa menghargai perbuatan mereka yang hidup di alam yang berbeda. Padahal sesama manusia saja kadang sudah lupa dengan apa yang disebut dengan balas budi. Kami pun berpamitan menuju jalan yang diarahkan oleh roh-roh itu. Sebuah doa pendek kulantumkan kepada Yang Maha Kuasa agar mereka yang masih bergentayangan di alam ini bisa segera tenang dan kembali ke tempat mereka yang seharusnya berada. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nantikan cerita-cerita berikutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.